Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyan Bima Prayogo, NIM 210306-174 dari kelas PTNC Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan rumensia. 1. Pada monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva di dalam gejrat secara mekanis dan hidrolisis. Selanjutnya dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan atau sekum, rektum, dan kolon. Kemudian pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan rumensia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau glukosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi CO2 dan CH4. Selanjutnya kedua yaitu proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal sampai produk akhir. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik berikut ini: menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, gluconeogenesis, membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya menyimpan glikogen, memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Yang ketiga yaitu proses pencernaan protein pada unggas dan rumensia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Usus terdiri atas lapisan otot kecil, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel lapisan terdapat banyak sel Kaplan yang menghasilkan lendir dan sakarida membentuk pelincikan makanan. Pada mukosa terdapat banyak filus untuk mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyimpan Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel observasi dari filus merupakan tempat observasi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada rumensia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bifos protein mikroba rumen yang tercerna dalam terserap dalam usus, serta dari hasil fermentasi rumen. Perombakan protein oleh enzim
proteolytik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut, deaminasi, sehingga menghasilkan amonia NH3. Kegiatan deaminasi asam amino menghasilkan amino yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino, walaupun telah terjadi akumulasi amino yang cukup tinggi di dalam rumen. Protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino, dan amino untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba, kemudian masuk ke dalam abomasum, dan selanjutnya dalam usus kecil diobservasi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen, sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amino sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien, di samping dimanfaatkan oleh mikroba rumen. Amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen di bawah ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen, tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Kemudian keempat, yaitu proses metabolisme protein yang terdiri di dalam hati. Dalam rumen, protein pakan dan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk bertumbuhnya, terutama oleh Bacteroides ruminant kola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides ruminant kola bisa menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan Butyrophibrio fibrosescens menggunakan kurang dari 10% untuk bertumbuhnya. Oleh karena itu, tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan untuk mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Selanjutnya, kelima, yaitu proses pencernaan lemak pada monogastrik dan rumensia. Pencernaan lemak pada rumensia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh tidak terserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transportasi lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan glikoser oleh enzim lepside. Gliserol meneruskan perjalanan ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut ke dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk
yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk pencernaan darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limfatik dan ductus torticollis. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk peredaran darah melalui sistem limfatik, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini terdiri suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau lambung tunggal. Sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat ekstraksi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirampok oleh reaksi pencernaan ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu mengemulsikan butiran-butiran lemak menjadi butiran yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lapise pankreatik menjadi degradasi monogliserida, asam-asam lemak bebas dan glikoser. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan glikoser untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globul kecil yang disebut chylomicron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Selanjutnya yang keenam yaitu proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak akan diputuskan ikatan ester triglycerik, fosfolipid dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, glikosel dan galaktosa. Hasil tersebut asam metabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jauh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jauh atau linolet akan dipisah dari asam lemak, glikoser dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak menuju tersebut akan diubah menjadi VFA. Bakteri anaerofik Lapilista yang digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Bakteri Butyrophilibrio febrivalvan digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya level lemak, pH, dan ionophon bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogenesis atau biohidrogenesi. Proses terjadinya pada asam lemak tak jauh jenuh hasil proses hidrolisis pada rumen. Terjadinya isomeriasi dalam ikatan menjadi trans. Isomerisasi menyebabkan pengurangan napas lemak tak jenuh. Biohidrogenesi penyebab
Penyebabnya lemak esensial rusak, menembus terasi, tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada rumensia. Kebanyakan lipid pada rumensia masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lapisan asam lemak C14 membentuk trasil glikosal dalam epitel usus. Yang ketujuh yaitu hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi di dalam tubuh baik unggas maupun rumensia. Metabolisme hidrogen dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi aksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak dan mengalami oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas dua korban. Setiap dua korban akan mengakibatkan satu molekul CoA kemudian menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil CoA yang berasal dari oksidasi akan disintesis menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jadi berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Terkait metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein akan mengalami tiga cara, yaitu pertama, asam amino akan diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Yang kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Yang ketiga, asam amino dan glugenik dan non ketogenik definisi dalam langsung memasuki siklus. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, korban oksidasi atau CH2 dan air atau H2O seperti halnya karbohidrat.